Nah, tadinya saya mau langsung dibahas pada saat melihat video, tapi karena susah jadi saya screenshot barusan ini. Jadi tadi tahapannya apa saja untuk melihat pertumbuhan bakteri itu? Halo? Apa tahap yang terakhir? Uh, jadi membuat mediumnya dulu, kemudian inokulasi bakteri, kemudian setelah itu baru kita amati menggunakan spektrofotometer. Kalian sudah pernah menggunakan spektrofotometer belum ya? Belum Bu. Belum. Belum Bu. Belum pernah soalnya ya. Biasanya kalau pengenalan alat gini di semester awal sih, semester 1 gitu, biasanya ada tentang mengenalkan alat-alat. Salah satunya tentang spektro ini karena nanti pasti akan banyak digunakan. Namun karena pandemi jadi belum bisa praktekkan langsung ya, di ilustrasi saja dari video ini. Jadi ini yang pertama tadi membuat medium. Tadi sudah ada komposisinya apa saja dan itu mungkin bisa berubah tergantung pada bakteri yang akan kita gunakan kalau untuk takaran mediumnya. Kemudian setelah membuat medium, kan ini kalau dalam gambar ini, terlihat kan ya gambarnya yang di PPT saya? Terlihat loh. Oke, ini gambaran, maaf, ini media stok kita yang sudah dibuat di tabung yang besar itu, kemudian akan kita inokulasikan ke tabung Erlenmeyer yang untuk medium yang kita biakan nanti. Tidak harus Erlenmeyer, kita bisa menggunakan apa namanya, tabung yang biasanya kita gunakan untuk itu mikroba, pertumbuhan mikroba yang kecil itu, tabung cair atau media miring, media cair, bisa biasanya kita gunakan tabung yang kecil panjang itu, bisa juga digunakan itu. Erlenmeyer juga bisa kalau memang membutuhkan media yang lebih banyak. Jadi ini ya tetap kita menggunakan prinsip bekerja secara aseptik. Jadi terlebih dahulu ini mulut tabung Erlenmeyernya dipanaskan ke Bunsen terlebih dahulu. Sebentar, kemudian dipindahkan mediumnya ke Erlenmeyer, belum ditutup, nanti mulut Erlenmeyernya dipanaskan kembali, kemudian langsung ditutup, dan jangan lupa botol mediumnya, medium stok kita juga harus difiksasi dulu, dipanaskan dulu dengan api, kemudian baru ditutup. Jadi semua hal permukaan, terutama tabung-tabung yang kita gunakan itu harus dipanaskan dulu ke api Bunsen. Itu jangan sampai lupa. Nah, itu krusial kalau dalam bekerja di lab mikro ya. Di ini mediumnya sudah dituangkan ke Erlenmeyer. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengambil sampel bahkan ke medium yang baru? Ini ada yang bisa menjelaskan prosesnya di sini berdasarkan video yang dilihat tadi? Coba kira-kira perwakilan. Ayo, ada yang mau menjelaskan nggak sebelum saya tunjuk loh? Tadi kan sudah melihat bersama-sama ya videonya. Dan saya rasa sudah jelas ditunjukkan, diterangkan di video tersebut. Ini kita ambil dari medium apa sih? Kalau dilihat dari jenis mediumnya? Medium agar. Medium agar, medium padat yang di cawan PT ya. Jadi udah ada bakteri induk yang di sini yang akan kita ambil nanti.
Nah, mengambilnya kita menggunakan jarum Jarum ose. ose. ose yang melingkar atau jarum cincin itu. Karena nanti ada yang dia benar-benar seperti jarum needle gitu, tidak melingkar. Nah, ini kita gunakan yang melingkar. Kemudian bagaimana caranya? Jarum Jarum osenya ose dipanaskan dulu. Kemudian Dibiarkan hingga dingin sekitar 5 menit, kemudian baru bisa digunakan untuk mengambil sampel bakteri. Kalau berdasarkan video ini, cara mengambilnya bagaimana? Kalau dari gambar yang saya screenshot ini, dia sedang ngapain sih di si peneliti ini? Jarum osenya digosokkan ke yang ada bakterinya itu, Bu. Kayak yang ada bakterinya itu dicuil gitu, Bu. Kalau yang ini, yang saya screenshot ini, di bagian yang ada bakterinya kah apa tidak? Tidak ada. Medianya dicuil, Bu. Ya, itu ada beberapa peneliti. Kadang mereka untuk memastikan bahwa si jarum yang kita panaskan tadi sudah bisa digunakan untuk mengambil bakteri, tidak terlalu panas, itu ada juga yang caranya seperti ini, disentuhkan dulu ke media di bagian yang kosong. Pastikan kosong, tidak ada pertumbuhan bakteri di situ. Jadi hanya untuk mendinginkan lah, membantu mendinginkan supaya dia siap untuk kita gunakan untuk mengambil bakteri yang akan kita inginkan. Tapi kalau dia memang sudah benar-benar kita sudah make sure bahwa dia sudah dingin gitu ya, sudah siap digunakan, ya langsung kita gunakan untuk mengambil bakterinya, tidak apa-apa, tidak perlu ke mediumnya. Ini hanya variasi saja yang bisa digunakan untuk mengakali si jarumnya ini sudah siap kita gunakan. Nah, kemudian diambil secuil di ujung. Kalau seperti ini, warnanya sudah seragam seperti ini, kemudian dilihat secara jelas mikroskop, dengan loop gitu misalkan, itu memang sudah homogen, kita bisa mengambil di terserah mau di bagian ininya kah atau bagian sini, tidak apa-apa. Tidak harus yang benar-benar satu bulatan kecil satu gitu, nggak apa-apa kalau sudah memang sudah benar-benar murni seperti ini. Nah, kemudian setelah diambil dengan ose, diapakan lagi bakterinya? Dicampur dengan medium, Ibu. Bagaimana cara mencampurnya? Bakteri yang di OC-nya digoyang-goyangkan supaya bakterinya bercampur dengan medium yang ada di layer itu. Mana? Di mananya itu kalau dilihat dari gambar ini? Ini kan mediumnya, tabungnya dibiringkan terlebih dahulu. Jadi ada sisi media yang miring di sebelah sini. Kemudian di ujungnya ini kita masukkan asa yang sudah ada bakterinya. Kemudian kita agak tekan-tekan supaya tercampur sedikit di sini terlebih dahulu. Harapannya supaya dia tercampur dengan mediumnya. Kan dia bakteri yang kita ambil kan agak padat ya. Sementara medium kita kan cair. Jadi dicampur terlebih dahulu di ujungnya sini. Kemudian baru kita campurkan dengan keseluruhan medium yang ada di Erlenmeyer ini. Jadi supaya dia, kalau kita langsung jatuhkan ke mediumnya ini, cuma digerak-gerakkan gitu saja kan, nanti
si bakteri yang kita ambil tadi kan jadi menggumpal gitu ya, padat gitu loh. Jadi kita campur dulu di sini sehingga dia partikelnya menjadi kecil-kecil supaya harapannya bisa menyebar ke seluruh mediumnya. Jadi pertumbuhannya bisa lebih cepat. Sudah, kemudian ini kita masukkan ke apa ini namanya? Apa ini? Ruangan ini. Inkubator, Bu. Inkubator dia beda nggak sama inkubator yang biasanya? Kalau dari video tadi. Alas inkubatornya yang itu bisa goyang-goyang buat ngaduk itunya, Bu. Ya kalau di shaker gini dia lebih cepat apa lebih lambat? Pertumbuhannya. Bagaimana? Boleh nggak sih kalau kita menggunakan inkubator yang biasa tanpa shaker? Boleh apa nggak kira-kira? Kalau menurut perkiraan saudara, apakah harus menggunakan inkubator shaker seperti ini? Bingung ya? Gak apa-apa ya kita menggunakan inkubator yang biasa, ini hanya variasi saja untuk mempercepat. Kalau memang ada shakernya memang dia kan lebih mudah tercampur dengan medium, semua medium yang ada di sini, jadi permukaan si bakterinya kan akan tercampur merata di sini, jadi pertumbuhannya bisa lebih cepat. Kalau kita hanya menggunakan inkubator yang biasa kan dia, misalkan si bakteri yang sebelah sini ya hidupnya kan hanya di sini saja. Jadi ketersediaan nutrisinya kan juga yang di daerah sini saja. Ini kalau yang di shaker gini harapannya dia bisa merata lah di semua mediumnya. Ini hanya variasi saja. Jadi kita bisa menggunakan yang ini, bisa menggunakan yang biasa kalau memang tidak ada di lab kita. Menggunakan suhu berapa inkubatornya dan berapa lama? Ada yang bisa menjelaskan? Tadi berapa suhunya di video? Selamat datang di 39. 39 Celcius. Oke, kita letakkan di inkubator 39 derajat. ke dalam inkubator Pengamatannya, yang sudah ditentukan. kalau berdasarkan yang dilakukan di video ini, dia selama 12 jam pengamatan. Nah, ini caranya supaya kita memperoleh kurva itu dengan dilakukan pengamatan 1 jam sekali selama 12 jam. Dan ini tidak boleh terhenti, tidak boleh terlewatkan tiap. Ini yang paling berat sebenarnya kalau kerja di mikro ya, karena kita harus begadang memang kalau membutuhkan kurva standar untuk pertumbuhan mikroba yang akan kita gunakan. Jadi tiap jam dikeluarkan, kita amati dengan spektro tadi, diambil sedikit saja, yang lainnya tetap di inkubator, atau memang kita sengaja membuatnya di tabung yang kecil-kecil. Ini khusus untuk pengamatan yang 1 jam pertama, kemudian kedua dan berikutnya. Jadi berapa lama ini sebenarnya bisa divariasi, tergantung kebutuhan kita. Namun memang kalau umumnya seperti ini, 1 jam sekali dalam 12 jam pengamatan. Jadi dari sini nanti akan terlihat tiap jamnya itu bentuk kurvanya seperti apa. Ini hampir sama ya tadi ya. OD-nya itu
bisa bermacam-macam tergantung dari keperluan kita. Ada yang menggunakan 680, ada yang 660 tergantung pada bakterinya. Nah, prinsip dari spektro ini sebenarnya dia menghitung sinar yang melewati medium untuk mengetahui seberapa konsentrasi mikroba pada medium tersebut. Sebenarnya spektro ini tidak hanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan mikroba saja. Di mata kuliah yang lain, praktikum yang lain itu bisa menggunakan spektrofotometer untuk mengetahui konsentrasi suatu zat pada medium pelarutnya. Jadi ini berlaku untuk umum prinsip ini di spektrofotometer ini. Nah, kita menggunakan kuvet namanya, tabungnya ini yang untuk dimasukkan dalam spektronya. Nah, hal yang penting untuk dilakukan adalah mengkalibrasi dengan mengeblankkan spektrofotometer kita. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran dengan spektro, langkah pertama harus dilakukan ini, mengeblankkan terlebih dahulu larutannya. Yang pertama dengan aqueous dulu, kemudian kita amati, masukkan ke mikroskop spektrofotometer. Pastikan bahwa kan tadi kalau yang kuvet yang jenis ini kan dia ada dua sisi ya, ada permukaan yang bening ini dan ada yang lebih keruh tadi. Pastikan bahwa permukaan yang bening berada pada posisi seperti ini, supaya sinarnya bisa masuk. Nah, setelah dengan aqueous, selanjutnya kita mengganti aqueous itu dengan medium yang akan kita gunakan atau yang telah kita gunakan mungkin. Jadi medium yang sama, ini medium yang untuk pertumbuhan bakteri tadi, juga kita gunakan untuk mengukur spektrofotometer. Jadi setelah dengan aqueous, kita ganti dengan medium kita dengan prinsip yang sama. Nah, ini prinsipnya. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari spektrofotometer? Kalau lihat dari gambar ini. Ayo, salah satu. Saya mau coba menjawab, Bu. Iya, silakan. Najla ya? Ya, Ya, silakan Najla. jadi nanti ada cahaya yang kayak diarahkan ke kuvetnya itu. Nah, ketika masih belum ada bakteri, nanti cahaya itu akan diteruskan ke pendeteksinya. Ketika ada bakteri, akan ada cahaya yang masuk itu bakal ada yang kehalang gitu loh, Bu. Jadi yang cahaya yang diteruskan itu akan berkurang. Nah, jumlah cahaya yang diteruskan itu nanti yang dihitung untuk mengetahui ada berapa populasi bakteri di dalam kuvetnya. Jadi dari sini bulat-bulat ini yang bakterinya ya. Jadi kalau dari gambar pertama ini di medium yang bakterinya masih sedikit. Kapan kira-kira? Di fase mana kalau dari 4 fase pertumbuhan bakteri tadi? Fase lak. Fase lak? Fase lak tadi prinsipnya apa? Fase lak, Bu. Kalau lak masih persiapan adaptasi dan nutrisi. Ya, jadi kira-kira ini di awal-awal fase logaritmik atau eksponensial ya. Jadi ketika jumlah bakterinya itu masih belum banyak, kemudian akan terus naik, jadi absorbasinya akan berbeda-beda nanti yang terukur di spektrofotometernya. Dari situ nanti ketahuan di fase mana, kapan sih, di jam keberapa kira-kira dia sudah masuk ke fase logaritmik, jam berapa dia sudah masuk ke eksponen stasioner, fase mana dia, jam berapa dia sudah masuk ke fase kematian sel. Ini kan terlihat nanti.
Dari rangkumannya, sama saja nanti pembuatan medium, inokulasi, kemudian ditumbuhkan di inkubator, diambil sampelnya, pindahkan ke kuvet, dimasukkan ke spektrofotometer. Dari hasilnya ini, masing-masing akan kita masukkan ke rumus grafik sehingga diperoleh grafik pertumbuhannya seperti apa. Ini kalau medianya nanti bisa berubah-ubah. Nah, ini fase-fase pertumbuhan tadi. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Sudah ada gambaran ya kira-kira bagaimana cara mengukur pertumbuhan bakteri? Ini penting kalau untuk kita sebagai, kalian terutama sebagai ini calon-calon sarjana bioteknologi. Kebanyakan orang-orang biotek itu suka mainan dengan bakteri. Karena kan dia lebih gampang dimodifikasi ya. Dan itu umumnya lebih banyak memerlukan kurva pertumbuhan bakteri terlebih dahulu untuk nanti kita melakukan treatment. Jadi ini sebenarnya tidak ada di RPS, tapi saya rasa ini penting untuk kalian ketahui. Bisa tambahkan dulu di pertemuan kali ini. Belum ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silakan, Najla. Terkait dengan panjang gelombang yang di-set pada spektrofotometernya itu, apakah ada ketentuan khusus kayak misalnya harus sekian nanometer atau tergantung pada jenis bakteri yang akan diamati, Bu? Terima kasih. Sama-sama. Tergantung pada jenis bakterinya. Tapi yang umum digunakan memang 680, 660 sampai 680 itu tadi. Jadi kalau kalian nanti ternyata ingin mengetahui kurva pertumbuhan bakteri lain yang ternyata dia tidak menggunakan itu, ya ikuti saja protokolnya di bakteri itu. Karena kan tidak semua peneliti pernah meneliti bakteri yang akan kita gunakan ya. Biasanya suatu peneliti itu concern ke bakteri mana yang akan dia teliti untuk seterusnya. Nah, kan yang lebih tahu teknis tentang bakteri itu kan si peneliti tersebut. Jadi mungkin dia ternyata menemukan, oh ternyata yang lebih cocok untuk pengamatan pertumbuhan yang di bakteri jenis ini itu ternyata tidak sampai 660, misalkan 650 saja, itu ya diikuti saja protokolnya di bakteri tersebut. Bagaimana, Najla? Ya, sudah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ini izin bertanya. Ya, silakan, Rara. Waktu di inkubasi itu suhunya apa harus 39 derajat Celcius atau tergantung jenis bakterinya? Ya, sama saja sebenarnya. Prinsipnya, entah kita mau menggunakan untuk lambdanya, untuk berapa jam pengamatannya, untuk apa namanya, suhunya, itu tergantung pada jenis bakteri yang akan kita gunakan. Ada juga jenis bakteri, misalnya kita ternyata ingin meneliti tentang bakteri yang dia bisa bertahan di suhu yang tinggi. Memang dia tumbuhnya di lingkungan yang dengan suhu yang tinggi, berarti kan kita menggunakan suhu yang itu, yang biasanya dia hidupnya di lingkungannya dia. Seperti itu.
Karena pada prinsipnya kan kita bekerja di lab itu untuk miniatur lingkungan dia yang sebenarnya. Jadi sekali lagi harus dicek dulu untuk bakteri yang akan kita teliti itu karakteristiknya seperti apa sih? Lingkungan yang ideal untuk pertumbuhannya seperti apa? Kalau yang bakterinya hanya bakteri yang normal di lingkungan biasa ya bisa menggunakan suhu yang biasa digunakan. Tadi misalkan 39 bisa digunakan. Kalau dia memang butuh treatment khusus ya kita menyesuaikan saja dengan karakteristik bakterinya tersebut. Jadi rajin-rajin mencari literatur dan membaca artikel-artikel di jurnal ilmiah ya. Ataupun di proceeding ilmiah itu banyak info-info mengenai bakteri yang akan kita kerjakan. Itu bagaimana? Masih ada pertanyaan lain? Nanti untuk ini mungkin belum ada tugas untuk membuat video terlebih dahulu. Karena sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan dengan alat-alat yang ada kemarin. Mungkin minggu depan kalau sudah mulai uji antagonisme atau antimikroba itu bisa dibuat videonya. Ini mungkin nanti akan saya tambahkan LKM saja di Google Classroom-nya. Mohon dikerjakan seperti biasa, waktunya paling sampai sebelum pertemuan minggu depan. Dan nanti mungkin saya akan minta 1 jatah online lagi ya minggu depan. Kan kita kemarin saya kemarin minta 2 hari ini dan minggu depan, jadi sepertinya akan nambah 1 lagi di minggu depannya lagi. Yang minggu depan itu nanti akan ada observer yang masuk dari dosen dari fakultas lain. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Tetap semangat walaupun belajar mandiri di rumah. Nanti akan saya infokan kalau LKM-nya sudah saya post di Google Classroom. Gitu saya akhiri dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.